Untuk kasus brand ini, ROAS 3 itu udah untung mereka. Ya, jadi targetnya waktu itu nggak gede-gede, ROAS-nya 3 aja udah untung. Oke. Jadi pakai iklan Buspos bisa. Tapi kalau Anda mau nargetin ROAS 10, 20 itu nggak bisa pakai Buspos doang. Ya, karena brandnya ini case-nya dia butuh awareness, ya, tapi butuh penjualan juga gitu. Makanya waktu itu strateginya, oh ya udah deh, kalau gitu kalau butuh awareness ya, tapi juga butuh penjualan juga, udah kita pakai Buspos aja, jadi biar dua-duanya dapat gitu ya. Ini tiap brand beda-beda ya, baik lagi ya. Nah, efeknya juga bisa dapat ratusan ribu, puluhan sampai ratusan ribu views di beberapa postingan. Jadi kontennya viral-viral ya. Ini jualan produk rumah tangga sama produk fashion dengan bahan dasar anyaman, itulah ya. Nah, ini studi kasus berikutnya jualan apar nih bener-bener nggak expect sebenarnya ya bisa megang project ini dan bener-bener nggak kebayang dulu jualannya gimana apar gitu ya. Karena biasanya saya kalau handle brand tuh ya kalau nggak jauh-jauh ya kalau nggak dari fashion, herbal, skincare nggak jauh-jauh dari situ. Gitu ya tiba-tiba suruh handle apar, tapi ternyata bisa juga ya. Kalau dilihat dari data kan omset di bulan kedua handle ya itu 300 jutaan karena kita manfaatin marketplace juga Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nggak ada yang spesial dari angka ini, yang spesial adalah ini rata-rata per pembeliannya kita bisa bikin di 4,5 juta ya gede. Kenapa kita bisa bikin di 4,5 juta? Ya karena kita mainin meta ads-nya. Meta ads itu kan kita bisa target orang-orang sesuai dengan yang kita mau. Artinya Apar itu kan produk yang istilahnya B2B, bisa B2B, bisa B2C kan. Cuma kebanyakan B2B. Berarti kalau B2B itu kita jual ke yang punya bisnis gitu. Kalau tadi kan yang tas-tas itu kan dia produknya kita jual B2C ya kebanyakan ya. Nah, kalau ini B2B gitu. Jadi ke yang punya bisnis ya, punya apartemen, sekolah, gedung, hotel, resto, kafe dan seterusnya ya. Jadi kita bisa target orang-orang kayak gitu. Makanya mereka kalau kalau mereka beli itu kan nggak mungkin satu dua belinya. Belinya pasti buat selantai satu satu gedung gitu. Makanya sekali belinya gede gitu ya. Nah, iklan di Tokopedia waktu itu ini cuma efek ya, cuma efek samping. Tapi efek sampingnya aja udah gede banget gitu. Jadi iklan di Tokopedia itu ya kita ngiklan supaya kalau dicari pakai kata kunci itu iklannya muncul gitu ya. Tapi kan sebenarnya untuk membuat orang itu beli ya faktor pendorong utamanya bukan dari iklan Tokopedia-nya. Ya iklan Tokopedia-nya memang keren sih dari 900 ribu omsetnya 157 juta gitu. Tapi sebenarnya faktor pendorong itu dari sini ya dari sosial media yang banyak orang tuh ngelupain ini gitu. Jadi sosial media itu kan yang membuat orang tuh aware, kita bangun awareness-nya. Jadi orang tuh teredukasi kenapa sih penting punya apar gitu ya. Kenapa sih penting punya apar? Karena ya kebakaran bisa terjadi kapan aja, terus kita harus siap sedia, kita harus eh, langkah pencegahan, jangan sampai terjadi kerugian materi, kerugian nyawa dan seterusnya gitu ya. Kita tanamin terus setiap hari di sosial media. Nah, ketika kita tanamin itu setiap hari di sosial media, terus kita habis itu juga kasih tahu apa yang bagus tuh gimana. Nah, ketika itu udah kebentuk ya, orang kan pasti ketika udah aware, udah ngerasa butuh sama produknya, ujung-ujungnya mereka nyarinya ya, kalau nggak di marketplace ya, atau beli langsung dari sosial medianya atau dari iklannya gitu ya. Efeknya ya di marketplace ya udah tinggal efeknya doang. Ketika awareness kebentuk, otomatis yang nyari di marketplace banyak, yang nyari di marketplace banyak, kita pasang iklan juga, iklan kita muncul, diklik, beli, gitu. Jadi semua ada alurnya, teman-teman. Oke? Itu kan tadi produk apar, produk fashion. Nah, kalau produk lain gimana ya? Simpelnya sebenarnya tiap produk tuh kan punya customer journey-nya masing-masing gitu ya. Nah, ini apapun ya, produk apapun kurang lebih prinsipnya kayak gini. Sekarang tugas Anda sambil pikirin ya, di produk Anda tuh seperti apa. Ya, mungkin nanti teman-teman juga mungkin nanya juga ya, Mas, kalau produknya ini gimana? Kalau produknya klinik gimana? Kalau produknya bengkel gimana? Kalau produknya jasa konsultan IT gimana? Gitu-gitulah ya. Intinya pertama itu bangun awareness-nya dulu, bangun kesadarannya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ibaratnya ada orang nih Anda misalnya punya 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 bengkel lah gitu. Nggak mungkin kan lihat orang terus, Mas saya punya bengkel loh bagus gitu. Kalau mobilnya kenapa-napa langsung bawa ke bengkel aja. Lah kalau dia nggak punya mobil gimana kan gitu kan. Jadi kita harus bangun dulu awareness-nya dulu gitu ya. Bikin mereka sadar. Contoh misalnya kayak ya properti misalkan ya. Eh, jangan langsung tawarin saya punya unit rumah nih di daerah sini bagus loh luasnya sekian sekian sekian. Pertanyaannya ya mereka butuh apa enggak. Jadi kita bikin mereka butuh dulu, bikin mereka sadar dulu ya. Misalkan contoh Anda punya rumahnya daerah mana sih? Oh, daerah BSD misalnya. BSD itu kita jelasin aja BSD itu gimana kawasannya. Misalnya dia strategis, ya kawasannya berkembang, modern dan seterusnya gitu ya. Nilai nilai tanahnya misalnya naik terus. Jadi kalau punya rumah di situ bisa investasi juga. Nah, tawarin di situnya dulu, baru
setelah mereka sadar, iya ya kayaknya oke juga nih punya rumah di sana misalkan gitu. Dia mulai interest tuh, mulai interest atau mulai mempertimbangkan. Nah, ketika mulai interest dan mempertimbangkan, baru Anda jelasin, saya punya berapa unit nih rumah di BSD sekian sekian sekian, luas sekian. Nah, baru ngomongin teknis-teknisnya di situ. Jadi jangan dari awal langsung ngomongin teknis-teknisnya gitu. Ininya dulu lah, awareness-nya dulu, bangun dulu kesadarannya. Ya, baru terakhir ngomongin yaudah harganya berapa, promo nih, ada promo nih bulan ini doang ya, promo free apa gitu gitulah. Nah biasanya kan ngomongin promo-promo di akhir kan, nggak mungkin di awal langsung mas saya jual rumah diskon sekian ya, kalau dia nggak butuh kan ya buat apa gitu kan. Jadi dibangun dulu semuanya. Ya klinik, ya klinik juga sama, misalkan anda jual punya klinik gitu ya, sebelum anda bilang klinik saya ada promo treatment lo 50% ya, bikin orang sadar dulu kenapa sih penting harus ke klinik gitu. Kenapa sih perawatan tuh penting? Dijelasin dulu gitu. Misalkan dia supaya misalkan kalau misalkan biasanya targetnya perempuan gitu ya, yang udah nikah misalnya, supaya mukanya balik glowing lagi kayak waktu belum nikah, kayak waktu masih muda gitu, gitu. Biar makin disayang sama suami sama pasangan misalkan gitu ya. Nah dari situ kan mereka, iya ya bener ya harus nih, berarti harus treatment, harus perawatan. Dari situ kalau mereka udah sadar, keluarin berjuta-juta juga mereka rela gitu. Baru di situ ngomongin promo, ngomongin treatmentnya gimana, dokternya siapa gitu gitulah ya. Baru ke situ ya. Jadi dibangun dulu awareness-nya. Oke? Bengkel semua sama lah, jasa travel wisata sama sih harusnya dibangun awareness-nya dulu ya, kurang lebih gitu. Oke, sip, kita masuk tanya jawab nih sekarang ya, sekitar 10 menit, tapi tanya jawabnya nanti saya coba 2 kali ya. Jadi eh, ya tanya jawabnya 2 kali ya, dalam artian sekarang teman-teman boleh langsung tanya jawab, nanti saya jawab sebagian dulu ya, sebagian lain saya jawabnya di akhir teman-teman ya. Kita jawab di akhir, apa namanya, sebelum sekalian gimana sih cara mulainya gitu ya. Oke, bisa langsung ya tanya jawab teman-teman. Mas Leo mungkin boleh dibuka kolom chatnya. Oke, sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya pada malam hari ini. Materinya luar biasa banget. Wah, Oke, nah, langsung. pertanyaannya di kolom chat teman-teman ya, bukan di Q&A biar lebih gampang Ya, aja kita ngelihatnya ya. betul. Oke, kayaknya saya langsung jawab aja ya Mas Leo ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, soalnya pasti banyak banget yang nanya nih. Iya nih, kayaknya udah nyiapin pertanyaan, udah siap ketik. Begitu Udah dibuka langsung send. udah di send, tinggal send doang nih kayaknya. Iya, Siapin nih ya. Oke. wah. Sip. Coba ya, Oke, kalau ada yang pertanyaannya sama, ya ini mungkin nggak saya jawab lagi ya teman-teman ya, karena saya yakin ada banyak oke. yang sama pertanyaannya ya. Saya close dulu ya. Oh, nggak apa-apa, mungkin Oke, diterusin dulu aja mungkin Mas, nggak diterusin apa-apa. dulu. Oke, siap. Nah, diterusin sampai sekitar ya 3 menitan lah, ya 3 menitan. Oke, sip ya. Sambil teman-teman nanya, saya sambil jawab biar cepet ya, teman-teman ya. Oke. Metrik yang bagus gimana, dan kalau bagus langkah selanjutnya apa, dan langkah-langkah jelek, oh kalau jelek selanjutnya apa, kapan waktu iklan tersebut kita bisa dikatakan bagus atau jelas. Oke, ini pertanyaannya bagus banget, saya yakin banyak yang nanya kayak gini juga ya. Jadi metriknya bagus itu tergantung objektif kita. Misalkan contoh tadi objektifnya chat ya, supaya banyak yang ngechat, berarti indikatornya adalah cost per chat atau biaya per chatnya gitu. Nah biaya per chatnya berapa, biasanya kita langsung konkret aja teman-teman ya, karena sebenarnya untuk menemukan itu ada rumusnya tuh ya. Kenapa sih cost per chat di bawah 10.000, itu ada rumusnya gitu, supaya chatnya banyak yang masuk, karena closingnya mungkin nggak sebanyak itu kan, dari 100 chat yang masuk yang closing kan nggak 50 juga, palingan cuma 10 atau 15 atau 20 gitu. Jadi makanya cost per chat kita bikin semurah mungkin gitu ya. Kalau jelek misalkan ya, kalau jelek berarti kita harus teliti jeleknya tuh di mana, kayak tadi tuh ya. Mungkin saya eh, balik dulu teman-teman ya. Nah, kayak tadi nih di bagian studi kasus. Ini jelek, misalnya jeleknya di mana? Contoh, kalau di sini jeleknya adalah di jumlah klik. Misalkan dari penayangan ke kliknya itu cuma 1%, karena harusnya 2%. Oh, berarti yang harus dilakukan apa? Kontennya kurang menarik tuh. Artinya kontennya harus diubah, misalkan gitu. Ya, kalau cost per chat-nya nih yang kurang, oh berarti mungkin loading landing page-nya yang lama, jadi orang tuh ngeklik WA-nya tuh lama, atau mungkin trigger untuk orang ngechat itu kurang. Nah, bikin apalah biar orang tuh mau ngechat gitu. Jadi kurang lebih gitu, ya. Oke,
lanjut ya, bagaimana cara kita mengupload video promosi kita ke facebook.com library dan ada keterangan di bawahnya. Nah, sebenarnya kalau untuk Facebook Ads Library itu sebenarnya bukan kita upload ya, tapi ketika kita ngiklan, pas dicari pasti ketemu. Gitu. Ya. Oke, list supplier nanti sebenarnya setelah ini akan kita tunjukin juga share recordingnya. Oke, ada sistem affiliate ada nanti di My Digital ada penyebab iklan boncos banyak ya dari kontennya kah, dari landing page-nya, dari cara kita balas chat sehingga mereka nggak beli kan akhirnya boncos juga gitu. Oke, Mas Leo boleh ditutup chatnya udah banyak banget nih ya. Ya, sudah Gak apa-apa aman. ya. Nggak apa-apa kok. Apa namanya, teman-teman pasti pertanyaannya rata-rata sama gitu ya. Jadi mungkin terwakilkan gitu. Atau mungkin kalau nanti belum sempat nanya atau gimana, nanti bisa tanya ke admin yang undang ke webinar ini ya, teman-teman ya. Oke, daftar Mahir Digital ada promo nggak? Ada, nanti di akhir akan kita kasih tahu. Kemudian gimana strategi untuk menurunkan biaya per chat yang masuk? Ya bisa dengan kontennya, dengan memperbaiki funnelnya, dengan memperbaiki landing page-nya, atau trigger yang bikin orang mau ngechat tuh apa. Cuman biasanya kalau zaman sekarang, kalau iklannya CTWA biasanya PR-nya cuma satu sih di konten. Ya, rekamannya ada nanti aman. Ya, bagaimana menjual produk hukum yang menarik dan berbeda. Ya, nah kalau produk produk hukum kan sebenarnya ya baik lagi kita harus ini teman-teman kuncinya di sini ya awareness bikin orang sadar kenapa sih harus menggunakan produk hukum tersebut gitu misalkan apa namanya misalkan kalau lawyer atau apa ya gitu Ya, ya. Mungkin tanyakan jasa lawyer. jasa lawyer atau apa. Nah, itu mungkin kan Hmm. Anda lebih ngerti ya kenapa sih orang harus pakai jasa lawyer. Nah, itu dibikin aware, orang tuh dibikin aware dulu gitu. Baru nanti ngomongin soal scope of work-nya gimana, kerjaannya apa, terus biayanya dan lain baru setelahnya. Jadi dibikin orang tuh yang penting ya udah deh oke deh saya pakai jasa lawyer deh soalnya penting banget sih kalau nggak bakal gini 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 gitu. Nah, itu harus dipikirin dulu intinya gitu. Ya. Ya, Oke, menjual apa boleh organik boleh boleh dong jual apapun boleh organik ya kalau mau jual ebook apakah bisa selain di sales bisa gitu ya tapi kalau ebook biasanya lebih enak sales ya objektif iklannya ya oke. Setelah materi ini apakah akan berlanjut belajarnya ya jelas karena kalau yang namanya belajar digital marketing itu harus berkelanjutan karena kalau enggak ya susah sih ya gitu. Termasuk saya pribadi bisa sampai di tahap sekarang handle berbagai brand, handle berbagai bisnis ya. Itu kan karena belajarnya lanjut ya, nggak cuma sekali dua kali aja gitu. Ya, cara dropship tanpa stok barang nanti habis ini kita jelasin. Bedanya engagement sama traffic. Engagement lebih memfokuskan untuk interaksi supaya orang banyak interaksi yang ngechat, komen, like. Tapi kalau traffic ya buat banyakin pengunjung, pengunjung ke website ataupun ke Instagram dan seterusnya. Ya, oke. Eh, Fanpage beda nggak fanpage sama landing page beda ya mana yang lebih bagus. Bukan masalah lebih bagus tapi fanpage itu memang kita harus punya ya untuk iklan. Nah, landing page itu fungsinya untuk closing ya untuk sales tuh biasanya pakai landing page gitu untuk bikin mereka closing untuk beli tapi kalau fanpage biasanya untuk penjelasan produknya atau etalase produknya biasa di situ ya oke. Ada lagi kah banyak sih sebenarnya ya hubungkan dengan WA. Kalau dihubungkan dengan Shopee, nah kalau iklan yang dihubungkan dengan Shopee itu namanya Sipas, yaitu ada materinya nanti di member area Mahir Digital ya. Oke, luar biasa materinya. Ya, ya memang ini materinya keren banget sih harusnya. Ini benar-benar daging sih. Ya, tapi nanti teman-teman bahkan bisa dapetin yang jauh-jauh lebih daging lagi. Ya, produk digital seperti ebook perlakuannya sama. Ya, kurang lebih sama ya. Kita bangun awareness-nya dulu. Anda jual ebooknya ebook apa? Misalkan ebook framework cara iklan gitu ya. Ya udah berarti kenapa sih orang tuh harus tahu framework cara iklan? Ya misalkan supaya iklan nggak boncos atau mungkin supaya iklan efektif, supaya lebih banyak untungnya, profitnya gitu ya lebih banyak. Nah, jadi Anda kasih tahu sebabnya dulu gitu ya. Untuk mendapatkan konten dari Mahir Digital gimana mau nambah produk jualan? Oke, habis ini kita langsung jelasin ya. Oke. Ini pertanyaannya sampai sini dulu. Nanti mungkin di akhir saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oke, kalau iklan dari video-video orang tadi bisa kena copyright nggak? Kalau kita nggak sertain sumber atau apa namanya, kita nggak apa istilahnya, kita nggak remake ya bakal kena gitu, ya. reshare Bisa ada atau potensi, iya. ya reshare itu ada Hmm. potensi kena, ya. Oke,
Eh, Next. Oke, saya punya produk penginapan 99% tamunya WNA, aktif konten Reels, Instagram bisnis, tapi belum terverifikasi. Saya udah lupa tentang fanpage FB ini, Instagram juga terhubung ke FB pribadi, karena tidak ada waktu buat FB khusus. Apakah yang sudah terjadi di akun pribadi tidak bisa dialihkan ke fanpage FB jadi rapi? Apakah hanya yang akan datang saja, apa saja masukan yang sebaiknya bisa dilakukan ke depan? Oke, kalau untuk misalkan nih kayak punya produk penginapan tamunya WNA aktif IG Reels gitu-gitu ya mungkin ya ke depannya itu kan konten-kontennya udah banyak tuh diproduksi di berarti harus disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi yang saya targetnya kan WNA ya berarti harus di ads kan sebenarnya gitu ya ads-nya tadi bisa pakai cara yang tadi dijelasin atau pakai materi boost post pakai cara boost post gitu ya oke oke rata-rata saya lihat pertanyaan-pertanyaannya oke, banyak yang sama juga ya. Cara bayar Facebook Ads. Oke, cara bayar Facebook Ads bisa pakai kartu kredit ataupun kartu debit. Ya, bisa juga pakai top up gitu. Oke. Tadi banyak yang nanya juga cara cara belajar atau gabung Mahir Digital. Ini tadi banyak banget saya lihat yang nanya. Oke, sama cara dapetin produk dropship tuh gimana, dapetin kontennya. Oke, kita langsung aja ya ke situ. Plus nanti di akhir saya coba jawab-jawabin lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin sekitar 15-20 menit terakhir kita akan jelasin program penjelasan cara memulainya. Programnya itu seperti apa sih? Tapi sebelum kita jelasin programnya apa, ini ada banyak sekali sebenarnya cerita-cerita member yang bisa teman-teman lihat juga ya. Rata-rata mereka-mereka ini baru pertama kali ngiklan, baru pertama kali belajar, tapi udah bisa closing ya. Kenapa? Bukan karena mereka pinter atau mereka hebat ya, karena memang ya sistemnya ya pembelajarannya yang memang komprehensif dan siapapun tuh bisa belajar dan bisa berhasil, gitu. Bisa menghasilkan lah. Kita nggak ngomong berhasil dulu lah, menghasilkan aja dulu ya. Oke, iklan 100 ribuan dapat omset 8 jutaan, iklan 63 ribu omset 100 ribu, ada yang bahkan baru pertama kali bisa langsung ngebedah iklan ke landing page sekian, budgetnya, omsetnya, closingnya berapa, WA closingnya berapa gitu. Jadi funnel-funnelnya udah bisa langsung dibedah gitu ya. Nah, kenapa mereka bisa seperti ini? Simpelnya memang ada program, ada kurikulumnya, ada bimbingannya, dan ada mentornya. Simpelnya gitu ya. Nah, itu semua ada di dalam Mahir Digital. Intinya ini adalah platform untuk bantu teman-teman mulai belajar digital marketing dari nol ya sampai bisa praktek atau ya balik lagi tadi kalau misalkan teman-teman udah levelnya udah lebih tinggi ya udah lebih dari basic itu juga bisa karena kita punya berbagai program ya tujuannya kita bukan cuman bikin teman-teman ngerti doang kok kita tujuannya adalah supaya teman-teman bisa dapat hasilnya ya karena itu esensinya kita ngapain kalau kita cuma bikin teman-teman ngerti doang atau paham doang tapi nggak ada hasilnya ya kita nggak akan bikin mahir digital gitu tapi kita bikin ini tujuannya supaya teman-teman ada hasilnya. Makanya kita ada goals dari program-programnya. Dari yang 5-10 juta dulu, kita nggak usah muluk-muluk. Ini 11 atau 50 atau 100 juta dulu. Di awal, coba kejar di 5-10 juta dulu per bulannya. Dan bahkan kita ada program, ketika teman-teman nanti belajar nih di awal-awal nih, seminggu pertama, ya, seminggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, gimana caranya bisa dapat 1 juta pertama. Ya, karena ketika teman-teman dapat 1 juta pertama, itu biasanya akan lebih semangat. Oh, gini ternyata ya, udah bisa nih dapat hasilnya. Ya, dan 1 juta pertama itu nggak susah. Kalau produknya harganya kayak 200 ribu, 300 ribu, ya jual 5 produk aja udah 1 juta, gitu ya. Jadi kita ada programnya. Nah, makanya di awal kita coba fokus di gimana cara Anda bisa dapat 5-10 juta dulu. Nah, buat yang sudah dapat, itu kita ada programnya kayak biar dapat 50 juta, biar dapat 100 juta, kita sebenarnya udah siapin programnya dengan catatan Anda udah capai dulu nih yang target-targetnya. Gitu ya. Nah, tapi kita juga tahu, kita juga paham masalah yang dialami pemula itu apa aja. Pertama, jelas belum ada pengalaman di dunia online, merasa gaptek, ya nggak tahu harus mulai dari mana, nggak punya produk buat dijual, nggak punya modal besar, nggak punya mentor. Nah, ngomongin nggak punya mentor, tadi kan kita barusan ngelakuin sesi tanya jawab. Bayangin deh, ketika teman-teman belajar sendirian, teman-teman bingung nih nanya, cuma nonton doang nih, modal modal belajar nonton YouTube gitu misalkan. Pasti nggak mungkin 100% langsung ngerti. Pasti ada pertanyaan kan, aduh, ini yang dimaksud di penjelasan di YouTube ini apa ya tadi maksudnya ya? Kalau saya kan bisnisnya ini, berarti harusnya gimana ya? Bayangin tadi teman-teman tanya jawab, langsung dijawab, real tuh ya, dikasih tahu, ya enak gak? Enak banget gitu kan. Tapi bayangin kalau teman-teman nanya, ya terus nggak tahu nih yang apa mau nanya siapa, nggak tahu juga yang mau jawab siapa, akhirnya buntu gitu aja.
Nah, enaknya nanti kalau di Mahir Digital itu Anda bisa kayak gitu tuh tiap hari, ya. Pertama di grup, nanti Anda bisa tanya jawab. Terus sesi live Zoom kayak gini itu bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi teman-teman bisa interaksi sama mentor-mentor itu seminggu tuh 3 kali, tapi kalau yang di grup WA itu bener-bener bisa tiap hari, ya. Jadi enak banget teman-teman, dan itu yang ngebuat ya itu tadi, makanya kenapa banyak yang bisa langsung menghasilkan di awal. Oke, nggak punya modal besar, nggak punya mentor, nggak punya komunitas. Jadi emang mentor dan komunitas itu sepenting itu, bisa bikin orang-orang berhasil, teman-teman. Oke. Fasilitasnya apa aja? Pertama dari sisi platform. Nah, platform atau wadah ini yang bisa bikin teman-teman belajar kapan aja, di mana aja. Jadi enaknya adalah belajar tuh nggak perlu repot-repot ke kantor, nggak perlu repot-repot ke sekolah, ke kemanapun ya. Dari rumah sambil buka laptop, sambil buka handphone bisa, ya. Karena kita punya platform atau wadahnya. Udah kita rangkum, udah kita rincikan semua di sana, ya. Terus terstruktur juga dan terupdate, ya. Materi juga akan update terus ya. Setiap periode pasti kita akan update karena ada aja update terbaru dari dunia online, ya. Bimbingan live Zoom rutin itu bisa 1 sampai 2 kali per minggu, bukan per bulan ya. Kalau per bulan berarti bisa sekitar 3 sampai per bulan itu bisa sekitar 12 kali karena seminggu 2 sampai 3 kali, ya. Kemudian kopdar offline. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman udah nonton videonya, apa, nonton kurikulumnya, terus udah tanya jawab sehari-hari di grup, udah nonton live Zoom webinarnya. Nah, kalau pengen lebih detail, lebih dalam dan ketemu langsung, nah itu bisa ke kopdar offline-nya, ya. Jadi setiap kota 1 sampai 3 bulan sekali. Untuk saat ini masih sebulan sekali. Ya, doain aja ke depannya bisa sebulan 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu, ya. Bisa ketemu langsung, bisa interaksi langsung. Oke. Tanya jawab ini harian di WA group, ya. Nah, contohnya kayak gini ya, teman-teman ya. Ini ada grup, berbagai grup ya. Ada grup yang advance, ada grup ini bahkan malam ini nih, ya. Malam ini lagi ada webinar tentang affiliate gitu ya. Kemarin baru ada webinar dari Mas Fahmi, founder ya, founder My Digital, founder Stock ya, tentang program baru, tentang pola terbaru gitu ya. Terus malam ini juga lagi berlangsung nih. Ini kan kita lagi webinar nih sekarang. Nah, para member My Digital juga lagi ada webinarnya gitu ya. Lagi ada webinar khusus member yang ngebahas affiliate gitu ya. Setiap ada webinar tuh akan diumumin semua di grup nih. Tanya jawabnya juga benar-benar intens setiap hari ya. Kapan aja teman-teman bisa tanya jawab di sini. Mentor-mentornya juga standby buat ngebales-balesin, ya. Nah, ini ya malam ini nih today ya. Join webinar eksklusif affiliate sesi 6. Jadi ya udah, jadi lagi berlangsung nih webinar yang dibuat para member gitu. Oke. Jadi bisa tanya jawab di grup juga. Terus bangun komunitas. Nah, ini ya bisa saling belajar, support. Jadi belajarnya nggak cuma dari mentor, tapi dari sesama member yang udah berhasil gitu ya. Kan bisa kita belajar juga dari mereka. Oke. Keuntungan dan benefitnya, pertama rekomendasi produk fisik dan produk digital. Nih buat yang belum punya produk. Ada peluang bisnisnya juga, keuntungannya juga besar, 50% lebih. Ada link affiliate-nya juga. Nah, buat teman-teman yang jualan produk digital, di sini kan kita juga nyediain produk digital, bukan cuma produk fisik. Nah, itu kita siapin link landing page-nya juga, ya. Kita eh, siapin link affiliate-nya. Jadi setiap ada penjualan nih, nanti teman-teman akan mendapat apa namanya, produk digital yang dijual itu akan dapat link khusus. Kalau ada penjualan di situ nanti akan masuk ke dashboard komisinya. Ya akan dapat komisi, akan ke tracking lah komisinya, gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya seperti apa, nah kita langsung demoin aja ya. Nah, prinsipnya nanti ketika teman-teman daftar, ya, akan nanti langsung masuk ke dashboard ini ya, teman-teman ya. Jika teman-teman daftar, langsung masuk ke dashboard ini, oke. Yang mana langkah pertama setelah daftar, itu lihat dulu video penting. Ini ya, jadi ketika daftar nanti masuk login, ada dapat password dan email, nanti daftar pakai email teman-teman masing-masing. Nah, nanti pertama, itu tonton dulu 5 video penting. Karena ini bisa dibilang mindset dasar, fondasi awal sebelum teman-teman belajar. Ya, supaya belajarnya lebih mudah, tonton 5 video ini. Oke. Kalau sudah, oke. Kalau udah nanti bisa join channel Telegramnya. Nah, ini ya. Join channel Telegramnya ini karena nanti semua informasi itu nanti ada di sini. Nah, setelah join channel Telegram, itu teman-teman baca di bawahnya, Anda bisa gabung grup WhatsApp yang tadi saya jelasin, ya. Nah, tapi sebelum gabung grup WhatsApp, ini ada syaratnya. Teman-teman selesaikan dulu materi Facebook dan Instagram Ads chapter 1 sampai 11. Nah, dari semua penjelasan yang tadi saya jelasin itu, pertanyaan teman-teman sebenarnya semua ada di sini. Kejawab semua di sini, lebih rinci, lebih detail.
Bahkan kalau masih bingung, bisa tanya jawab di grupnya langsung. Ya, jadi saran saya sebelum masuk ke grup-grup ini, ya, sebelum masuk ke grup-grup ini, tonton dulu 1 sampai 11 supaya apa? Supaya ketika masuk, teman-teman nggak bingung. Wah, ini pertanyaannya, ini maksudnya apa ya? Kok saya bingung ya? Kok saya tersesat apa enggak? Daripada teman-teman ngerasa kayak tersesat di tengah banyaknya apa? Di tengah banyaknya member yang bertanya, kayaknya pertanyaan udah selevel di atasnya, mendingan selesaiin dulu ini. Jadi ketika teman-teman belajar, nah, jadi pas nanya udah lebih nyambung, udah tahu apa yang mau ditanya, gitu ya. Jadi selesaiin dulu 1 sampai 11 chapternya, baru join grup WhatsApp. Nanti join grup WhatsApp-nya ada di sini menunya, oke? Di menu WhatsApp grup. Nah, di sini perhatiin dulu tata cara gabungnya gimana, tata keramanya gimana, peraturan-peraturannya, ya, syaratnya, baru nanti join grup WhatsApp-nya dari sini, ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi supaya teman-teman nggak tersesat lah ibaratnya. Jadi tahu dulu nih apa yang harus dipelajari, apa yang ditonton, baru nanti masuk ke grup. Jadi pertanyaan itu udah tahu apa yang mau ditanya, gitu ya. Nah, habis itu kita masuk ke kurikulum. Oke, kurikulum ini yang Facebook, Instagram Ads. Utamanya teman-teman, saran saya selesaiin yang ini dulu. Ya, selesaiin yang ini dulu sebelum nanti masuk ke yang lainnya. Oke, misalnya Facebook dan Instagram Ads ini ada sekitar 79 materi, ya, 16 chapter dan 79 materi dari mulai persiapan, cari produk, funnel, konten, persiapan sebelum iklan, prakteknya gimana, ya, ini bahkan dibedah lagi lebih detail, split testing, cara baca data, scale up, custom audience, studi kasus produk, ya, banyak nih ada studi kasus berbagai macam produk sama chapter bonus ya, landing page, bagaimana cara membuat landing page dan seterusnya. Oke. Nah, setelah menyelesaikan si Facebook, Instagram Ads ini, baru mungkin teman-teman mau belajar marketplace ya, silakan ini tinggal dibuka materinya aja. Nah, kalau marketplace ini kebetulan saya langsung nih yang ngisi ya, ini ada 23 video materi dan kedepannya akan diupdate juga, akan ada 30-40 materi mungkin nanti ujung-ujungnya ya. Oke. Setelah itu mungkin ya teman-teman kalau mau belajar dropship, ini ada di sini, ada affiliate, belajar digital marketing buat travel umroh atau travel wisata, ya buat properti juga ada. Nah, sama ini yang tadi saya bilang tiap 2 minggu sekali kan, 2 minggu sekali lagi, 2 kali 3 kali seminggu itu ada ada webinar buat member, gitu ya. Nah, ini tuh semua rekamannya ada di sini, gitu. Jadi kayak kemarin nih, nah kan tadi saya bilang seminggu bisa 2 sampai 3 kali kan. Nah, ini marketplace ini kalau kemarin 14 Agustus ya, terus digital marketing buat beginner tanggal 15-nya, digital marketing affiliate tanggal 18-nya, terus Senin kemarin ada webinar lagi, tadi hari ini Rabu ada webinar lagi. Jadi sebenarnya bener-bener seminggu itu bisa 3-4 kali intens banget gitu ya. Nggak cuman teman-teman nonton materi atau kurikulum aja, tapi bener-bener ya seintens itu dibimbingnya gitu. Dan setiap hari kan juga bisa tanya jawab sama mentornya juga. Oke? Itu dari nah ini bisa tonton lagi. Jadi begitu webinar beres bisa tonton lagi gitu. Rekamannya semua udah tersedia di sini. Oke. Terus program. Nah, program ini nih ibaratnya yang ketika teman-teman basicnya udah lebih nguasain, udah mulai ngasilin, ya udah mulai praktek, nah baru bisa ikutan program ini. Tapi program ini sifatnya bukan kayak misalnya nih, ya, yang dropship, eksklusif dropship, 3 juta pertama dari dropship, 3 juta pertama dari affiliate. Nah, ini sebenarnya untuk ikut program ini bukan yang harus bayar lagi gitu, bukan. Tapi sebenarnya lebih ke, kalau udah memenuhi syarat nih, misalkan udah nonton yang basic-basicnya, udah praktek, udah mulai ngasilin, nah baru bisa ikutan program ini. Jadi bukan yang, oh nanti ada program lagi harus bayar lagi, oh nanti ada materi baru nih TikTok, Anda harus bayar lagi. Nggak gitu sistemnya. Jadi enaknya ya Anda sekali masuk ya udah bisa nikmatin semuanya. Ada update pun ya udah, teman-teman tinggal nikmatin aja update-nya gitu ya. Dan ini semua udah jadi fasilitas lah. Ya kebayang ada di luar sana mungkin nggak tahu mungkin berapa puluh juta kayaknya yang harus dikeluarin gitu ya, di luar sana gitu. Nah, kalau ini produk fisik ya ini juga sebenarnya banyak ya. Kita bisa lihat di data sampai bawah, terus marginnya berapa ini sebenarnya udah kelihatan semua ya. Eh, Banyak lah produknya. Nah, misalkan nih contoh tadi jual yang ini ya, misalkan sabun. Nah, udah banyak sih sebenarnya, ini salah satu produk yang lagi viral juga ya di MD gitu. Kalau nanti kan sistemnya dropship ya. Ini mungkin tadi buat yang nanya cara dropshipnya gimana kalau di MD atau di Mayer Digital gitu. Ya, misalkan teman-teman nanti jualan dengan cara iklan yang tadi udah kita kasih, konten yang udah kita kasih gitu. Nah, begitu ada penjualan, nanti kan konsumennya bayar nih ke rekening atau ke teman-teman lah gitu. Nah,
langsung teman-teman terima profitnya. Nanti kan HPP-nya sekian nih udah ada nih. Nah, tinggal nanti ketika ada order, teman-teman klik aja dari sini beli, ya. Nah, nanti alamat si penerimanya semua dicantumin sini ditulis, dan mereka bayarnya COD apa non COD gitu. Kalau COD nanti akan masuk ke saldo, gitu. Tapi kalau non COD ya kayak gini, bayar cash gitu, bayarnya udah transfer gitu ya udah tinggal nanti teman-teman tinggal isi, nanti ongkirnya ada kelihatan, terus tinggal buat pesanan terus transfer, tinggal gitu doang, ya. Yang ngirimin nanti dari si suppliernya. Jadi enaknya teman-teman ketika jualan itu nggak perlu lagi repot-repot stok produk, nggak perlu repot-repot ngirim produk, ya, nggak perlu packing-packing, wah itu kan nyita waktu kan. Jadi teman-teman akan lebih fokus ke ya udah jualannya gimana, fokusnya jualan, 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 gitu. Jadi nggak perlu mikirin kayak gini. Oke, kalau COD nih misalkan nanti akan masuk ke sini ya, ke saldo. Nah, ke sini nanti masuknya kalau COD gitu. Jadi nanti bisa ditarik saldo ya kayak walletnya juga gitu.